kita memulai mata kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh Komting, yaitu Nanda. Nanda, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan bacaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Nanda. Nah, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Aprilia Natasha, Diatri Hamahani, Maria BA, Bu. Oh, beda malam ya. Ya, Bu. Mary, hadir Bu. Mutiara, Nanda, Putri Ramadhani, Rizka Diana, Samali Hulu, Safira Cintika, Muhammad Nanda Prayoga, Bu. Novi. Bu. Kenapa? Nggak ada kabarnya. Yoron, Amelia, dia, Junista. Oke. Ya, materi kita hari ini sesuai dengan yang saya arahkan minggu lalu, yaitu uji asumsi klasik. Ya, uji asumsi klasik itu ada beberapa uji. Yang pertama uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multipolaritas. Ya, yang pertama sekali harus kita pahami adalah uji normalitas, yang mana seperti saya terangkan pada materi sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya, bahwa semua data kita harus memenuhi kriteria kebenaran, ya, kebenaran pada uji validasi, ya, validasi atau validitas yang kita lakukan pada pertemuan kedua. Kemudian uji realitas dan uji normalitas, ya. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah data kita sudah terdistribusi dengan normal atau tidak. Ya, yang mana data ini ditujukan dengan melihat beberapa aspek atau beberapa metode. Bisa dilihat dari histogram, bisa dilihat dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, sebelum kita melanjutkannya, kita olah dulu terlebih dahulu datanya supaya kita tahu mengolah dan tahu cara membacanya. Tapi Ibu mau kalian memahami dulu secara umum. Yang pertama, normalitas itu adalah dilakukan untuk melihat apakah data kita sudah terdistribusi dengan normal atau belum. Ya, itu fungsi utama normalitas. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Oke, kita sudah siap ya dengan sheet kita ya. Excelnya sudah dibuka? Sudah. SPSS-nya sudah dibuka? Sudah. Oke. Seperti halnya kita lakukan pada uji validitas, ya, kita memberi name dan name dan label. Nah, kalau waktu kita melakukan uji validitas, kita memberikan namanya satu-satuan karena kita mau menguji validitas secara satu. Akan tetapi pada normalitas teknisnya kita melakukannya hanya untuk totalnya saja. Yang diinput ke dalam data view adalah totalnya saja. Maka dari itu kita beri name-nya sesuai dengan banyaknya total atau sesuai dengan indikator atau variabel di total. Bisa kalian lihat layar depan Ibu ya. X1, X2, Y. Nah,
pelaksanaan kalian mengolah data nanti, yang harus kalian buat pada name-nya atau pada labelnya adalah sesuai dengan judul atau sesuai dengan variabel kalian masing-masing. Namun karena ini baru latihan, kita memberinya nama variabel X1. Misalnya nanti, ya kan, COI, dia mau meneliti. Nah, variabel X1-nya adalah kepemimpinan misalnya. Variabel X2-nya adalah loyalitas. Variabel Y-nya adalah kinerja. Maka yang kita masukkan ke dalam label adalah X1-nya apa tadi? X1-nya COI, ya kan? Yaitu kepemimpinan. Iya, kepemimpinan. Kedua, loyalitas. Iya, yang ketiga baru apa bilang tadi? Kinerja. Iya. Ya. Ingat ya, kalau nanti kalian sudah praktik dengan menggunakan judul yang sesungguhnya, kalian masukkan di sini adalah judul kalian yang sesungguhnya. Oke? Paham? Lalu sudah? Coba Ibu lihat ya. Jangan ikuti dia sampai dia lihat aja punya Ibu di atas. Variabel X2 pasti X2. Variabel Y. Ininya Y. Buat Y. Udah. Oke. Bisa? Oke, bagus. Oke, bagus. Satu. Iya, pasti. Itu ganti X2 dia jadinya ya, Bang? Semua ya. Kok banyak sampai 8? Sampai 3 aja deh. Iya sih. Buat variabel. Proper. Itu ya, proper deh. Proper itu
besar di amal lagi. X1. Lalu selanjutnya variabel coba sedikit-sedikit. Buat variabel. Nah, kayak sebelahnya ya. Variabel Y ya. Y, gimana? Bisa. Gini Bu. Sudah semua? Sudah. Nah, kemudian lalu kita klik data view sebelahnya ya. Data view, tahu kan tempat apa? Tempat untuk kita meletakkan data yang kita ambil dari Excel. Pindahkan data yang dari Excel, tapi hanya totalnya saja. Totalnya saja untuk masing-masing variabel. Contohnya seperti ini. Ya, dimulai dari sini. Ya, ini kan X1000. Ya kan? Ini X1000. Ini ya. Oke. Nah, ambil totalnya saja, copy, pindahkan ke sini. Nah, Berarti yang diambil totalnya ada. iya, yang diambil totalnya saja. Minggu kemarin Ibu sudah ajari cara cepat untuk mengcopy ya, Ctrl Shift secara bersamaan, baru tekan panah ke bawah. Ingat? Bisa? Lakukan untuk X2 dan Y-nya ya. Oh, sampai seterusnya. Iya. Kenapa begini dia? Mana data ininya? Ini loh. Lakukan pada X2-nya ini. Ya, bisa? Secara bersamaan. Ini copy aja, klik Ctrl C. Oke. Sudah Bu. Ya, sebentar ya. Paste gak? Paste. Di sini pas di kontrol paste. Kontrol paste. Bisa. Nah, lakukan juga ini kontrol shift. Cara bersamaan, pastikan. Kontrol shift. Tapi kalau kamu di sini kan jarinya nggak nyampe, ya kan? Kontrol shift. Ini. Kontrol C. Siapa? Oke. Nah, coba sendiri coba. Paste, kontrol paste. Coba sendiri coba. Oke, ambil yang Y-nya. Yang ini, yang Y, ya, itu kan total S2, total Y mana?
totally. Samping kan? Ini dia. Dari atas deh. Itu kan nggak dari nomor 1 kan? Iya. Sini. Nah, dari atas. Coba lakukan. Oh ya, itu pun bisa. Oke, copy. Ctrl C. Oke, paste. Pindah ke yang tadi. Paste. Ctrl paste. Oke. Bisa Kak? Bisa. Data view, iya data view-nya lakukan. Di mana Excel-nya? Nah, jangan ikut totalnya. Lakukan kayak yang tadi, kontrol shift-nya dipegang secara bersama. Iya. Kontrol C. Jangan. Coba buat sendiri. Oke, coba untuk X2-nya. Kalau ini kenapa ya? Saya kasih dulu. Kayaknya bermasalah saya kasih dulu. Mana? Bisa Pak. Setelah kita input semua datanya ke dalam data view, kita melakukan pengolahannya ya. Boleh diikuti layar yang ada di depan sambil dilaksanakan dan sambil dicatat ya langkah-langkahnya. Klik analyze. Regression. Linear. Nah, Ibu sudah jelaskan kemarin minggu lalu variabel independen dan variabel dependen. Masih ingat apa variabel independen? Ayo, apa variabel independen? Variabel bebas. Oke, variabel dependen? Iya, bebas. Iya, bagus. Ingat ya. Nah, maka lakukan pemindahan itu, pindahkan variabel ke masing-masingnya. Kalian sudah bisa membedakan mana yang harus diletakkan di dependen, mana yang harus diletakkan di independen. Ya. Nah, variabel Y kita pindahkan ke dependen. Ya, dependen. Variabel X1 dan X2 kita pindahkan ke independen. Coba perhatikan layar seperti ini ya. Bisa? Jangan salah pindahkan ya. Nah, setelah dipindahkan, ada opsi statistik di situ, ya kan? Nah, kita centang ya, R-square, descriptive, part and partial correlation, dan collinearity diagnostik semua dicentang, ya, yang sebelah kanan. Ini. Semua ya?
Ya, semua. Sudah? Cabut. Sini. Klik continue. Kemudian di bawah statistik ada lots. Hati-hati dalam memindahkannya ya. Dengarkan arahan ibu. Yang kalian pindahkan ke X, ada X kan? Ada. Yang kalian pindahkan ke X itu adalah yang pertama. Ini. Ya. Ya benar. Ke X bu. Ya ke X. Kemudian yang paling bawah kalian pindahkan ke Y. SD resi. Oh, Iya. tinggalkan saja juga bisa. Ketinggalan? Variabelnya pindahkan ke sini. Oh, sini agak. Iya. Nah, baru ini centang semua. Sudah. Plotsnya continue. Tinggalin lagi. Enggak. Plotsnya plot. Yang ini pindahkan ke sini, ini pindahkan ke sini. Ini ke sini. Sini. Iya. Continue. Sudah? Coba buka lagi dulu plotsnya tadi. Plots. Tampilannya seperti ini plotsnya. Oke. Nah di bawah itu ada histogram kan? Ada. Nah checklist pada kotaknya. Kemudian normal probability plotsnya juga checklist. Oke sudah. Klik continue. Kemudian pilih save, bukan disimpan ya, tapi yang di bawah plots itu ada save kan? Nah, pilih save pada ada kolom sebelah kanan, ini dia sebelah kanan. Residual, checklist unstandard digit itu, yang pertama. Sudah di checklist? Oke, klik continue. Sudah? Kemudian klik OK. Sudah keluar outputnya, tahan dulu ya, nanti Ibu jelaskan. Tapi kita tuntaskan dulu pengolahannya. Oke, balik lagi ke data view-nya. Balik lagi. Balik lagi ke sini, ke data view. Ada kan tambahan res 1? Ada. Ada. Ibu mau lihat dulu. Tinggal lagi. Ya, balik lagi ke data view-nya, balik. Sudah muncul kan masing-masing tambahan di data view-nya untuk res 1? Sudah? Oke. Lalu kita klik kembali analyze. Sudah? No
Kemudian pilih tanda panahnya, dia keluar one sample, independent, related. Pilih yang paling bawah, legacy. Ada? Tahan ya panasnya ya. Ada pilihannya chi-square, binomial, runs. Ada pilihannya one sample KS. Ada? Nah, pilih ini. Sudah. Nah, udah yang mana Bu? One sample KS. Iya, one sample KS. Keluar kan? Muncul yang seperti ini? Ya, Bu. Ya. Nah, yang kalian pindahkan hanya unstandard digitnya saja. Yang paling bawah. Sudah Bu. Oke, pindahkan. Oke Bu. Ya, oke. Nih, jangan sini. Oke, masing-masing sudah muncul seperti ini ya. Kok sudah muncul? Coba tampilkan seperti itu. Video seperti ini. Iya, benar. Itu di depan deh, depan. Oke, bagus. Iya, bagus. Ya, di situ terlihat ya, ada seperti gambar yang melekuk loncengnya, ada diagramnya, ya kan? Nah, beberapa metode untuk melakukan uji normalitas, kita mau melihat dari histogram ini dulu, ya. Ini yang ini. Kita bisa melihatnya dari histogram. Yang mana untuk melihat gambarnya ini, coba kalian amati gambarnya. Apakah sudah bisa? Bisa? Aman ya? Nah, lihat dari gambarnya ini. Apakah dia gambarnya ini membentuk lonceng sempurna? Nah, coba amati gambarnya. Gambar gunung. Ya. Gambar gunung ya. Seperti gambar gunung yang ada. Hah? Kenapa? Ya. Ada juga dia. Ini kan gambar ya. Kita disuruh memeriksa data kita kenormalannya melalui gambar. Sepertinya beberapa orang mungkin agak bingung mau melihat gambarnya. Ada pula yang bilang itu gambar gunung ya kan, memang seperti gambar gunung memang. Nah, cara atau metode yang benar, bukan benar sebenarnya, tapi yang sahih ya, saya mau menyebutnya sahih, itu kita bisa melihatnya dari Kolmogorov Smirnov yang kita olah kedua tadi. Coba lihat pada tabel ini. Nah, one sample Kolmogorov Smirnov. Lihat pada nilai asymptotelnya yang paling bawah. Ya, cara melihatnya. Tadi ada, kita mau melihat secara rangkum ya. Untuk melihat normalitas ada dua cara. Yang pertama kita bisa lihat dari gambar, yaitu histogram dan bawahnya tadi. Kemudian kita bisa melihat dari nilai tabel Kolmogorov Smirnov. Oke. Nah, bagaimana Bu cara melihat dari tabel? Pada pertemuan validitas, berapa kita tetapkan taraf signifikannya? 0, ya, bukan itu airtable kan, ya kan? Kita ketetapannya adalah 0,0 bukan 0,0 iya 0,05 ya. Jadi kriteria dalam menarik kesimpulan untuk melihat apakah data kita normal atau tidak melalui uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan membandingkan hasil yang paling terakhir ini, asymptotelnya. Titik berapa di situ punya kalian? Titik 812. Yang lain? 821. Berapa? 821. 821. Yang lain? 968. Nah, kriterianya adalah nilai dari siktutel
lebih besar daripada 0,05. Itu ketetapannya. Jadi, coba dari kesimpulan, apakah data kalian normal atau tidak? Kenapa? Bagus sekali. Siapa yang tidak normal datanya di sini? Coba ibu cek satu-satu. Siapa yang tidak normal datanya? Normal Yoi? Normal nggak itu? 517 berarti? Ayo. Normal. Iya normal. Ini dek normal? Normal. Kenapa? Karena melebihi 0,05. Iya. Atau lebih besar? Iya. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ayo. Iya. Iya. Kembali dulu. Saya bertanya tentang normalitas tadi. Ya, seberapa pentingnya data normalitas itu dilakukan? Oke, seberapa penting data normalitas itu dilakukan? Ya, seberapa penting Bu data normalitas ini dilakukan? Oke, Samali bagus pertanyaannya. Terima kasih. Duduk silakan. Samali. Jadi kalau ditanya seberapa penting normalitas ini dilakukan, analoginya seperti ini. Kalian mau masuk ke dalam instansi BUMN misalnya. Syarat untuk kalian lolos pada pekerjaan yang mau kalian lamar adalah 3. Wajib kalian bisa lolos atau wajib kalian memiliki 3 kemampuan ini. Yang pertama misalnya kemampuan bahasa Inggris. Yang kedua kemampuan menggunakan komputer. Yang ketiga kemampuan untuk dapat menyelesaikan soal matematika. Ini 3 cara supaya kalian bisa lulus. Nah, ternyata kalian hanya bisa komputer, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa menyelesaikan matematika. Kalian bisa lolos tidak? Tidak. Nah, jadi sebegitu pentingnya 3 ini. Sama seperti halnya saya bilang sebegitu pentingnya juga. Jadi anggap normalitas ini adalah bagian dari kriteria untuk sebuah data yang mana data itu mau kita loloskan. Jadi data itu kalau kita mau loloskan dia harus lulus uji normalitas. Bisa dipahami? Jadi sebagaimana penting Bu, sangat penting. Kalau dia tidak normal, ya tidak bisa kita lanjutkan. Ada yang lain? Iya. Amel? Izin bertanya Bu. Tadi Ibu bilang kalau misalnya data kita tidak normal, maka data kita tidak bisa dipakai. Iya. Lalu bagaimana sih? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk data tersebut? Oke, Mbak Amel. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Langsung dia nanya apa yang Ibu jawab tadi. Jadi Mel, kalau data kita itu nggak normal, dibuang. Walaupun sudah valid Bu di awal, iya. Walaupun sudah reliable, iya. Jadi dia udah valid, dia udah reliable. Tiba-tiba dia nggak normal Bu. Apa yang harus terjadi? Dibuang. Kita mengulang, tidak bisa kita gunakan normalitasnya. Data itu tadi kalau dia tidak normal tidak bisa kita gunakan. Paham? Ambil dari yang lain? Ya, Yoi. Ada yang bertanyakan Yoi? Ada Bu. Nah, apa itu? Saya izin bertanya Bu. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ada beberapa dalam metode mengukur normalitas. Oke, iya. Seperti melalui gambar histogram atau melalui tabel Kolmogorov-Smirnov. Apa bedanya dari masing-masing metode ini? Wah, iya. Aduh, ini kasih tepuk tangan dulu untuk yang bagus ya. Banyak pertanyaan yang kalian bagus-bagusnya. Apa Bu bedanya kalau kita mau pakai histogram dan kita pakai Kolmogorov-Smirnov? Ya, begini. Seperti yang dibilang saya tadi, ini gambar apa ini? Gambar gunung katanya. Dia nggak ngerti kan?
Begitulah orang kalau disuruh melihat normalitas melalui gambar. Ada memang beberapa tidak paham melalui gambar. Jadi gambar itu kalau kita menggunakan normalitas melalui gambar, dia tidak jelas, masih ambigu. Tapi kalau kita melihatnya melalui Kolmogorov-Smirnov, sudah terlihat kan ini angkanya, langsung dia angka absolut gitu. 1 tambah 1 udah pasti 2. Nah, jadi sama seperti ini, nilainya juga dia angka. Pokoknya dia harus lebih besar daripada 0,05. Kita udah bisa tentukan. Kalau di sini angkanya keluar di bawah 0,05 berarti udah nggak normal. Nah, jadi gampang dia. Ibarat seperti ini analoginya. Kalau ada soal matematika yang hasilnya jumlahnya adalah 4, di sebelahnya 2, pasti di gini, 2 tambah titik-titik sama dengan 4. Kita sudah tahu kan mau meletakkan di titik-titik itu berapa, pasti tidak lebih dari 2. Nah, jadi kalau kita melihatnya melalui angka, ya pasti dia sifatnya daripada melalui gambar. Paham ya, Bi? Yang lain paham? Paham. Oke. Kita lanjut ke uji multikolinearitas. Yang tadi outputnya disimpan ya, atau kita langsung saja bisa melihat multikolinearitas. Kita akan melakukan uji yang namanya uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ya, itu fungsinya ya. Kalau tadi si normalitas dia harus normal, kalau multikolinearitas itu bagusnya adalah tidak terjadi multi atau bebas dari multi. Artinya tidak berhubungan ya, karena konteks kita mau melihat pengaruh. Dari mana Bu kita melihat nilainya? Coba lihat pada output SPSS kalian. Ya, ada koefisien. Ini, coba ya, perhatikan. Yang ini, yang panjang ya. Ada? Yang paling ujung ada bacaannya kan? Tolerance. Ada? Sebelahnya ada VIF, ada sebelahnya. Nah, patokan kita dalam menarik multikolinearitas adalah kedua hal itu. Nilainya yang mana? Nilai daripada tolerance itu harus T-nya harus, ini ketetapan ya, harus lebih besar dari 0,10. Ya, harus lebih besar daripada 0,10. Sedangkan nilai VIF-nya itu harus lebih kecil daripada 10. Sudah ya, itu kriteria dalam menentukan multikolinearitas. Kalau nilai tolerance dan VIF kita memenuhi kriteria, maka data kita tidak terjadi multi. Nah, coba lihat data kalian, apakah terjadi multi atau tidak. Coba Ibu tanya Amel, atau coba yang lain, Amel lagi. Nanda, coba Nanda. Apakah Nanda terjadi multikolinearitas, Nanda? Kenapa? Karena toleransinya lebih besar daripada lebih besar daripada 0,10. Kalau FIIP-nya lebih kecil daripada 0,10. Itu yang keluar ya? Ya, Bu.
Yang lain ada yang terjadi multi. Bebas dari multi semua ya berarti ya? Ada yang mau ditanyakan berarti paham semua ya? Mulai dari pengujian sampai cara membacanya ya. Kalian harus bisa mengolah serta mengetahui kriteria penarikannya dan menyimpulkannya. Dilihat dari mana. Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira? Coba saya lihat punyanya masing-masing. Kalau yang di toleransi tadi kan misalnya lebih besar dari 0,10. Iya. Kalau punya kan toleran 990 titik jangan 993. Nah, apakah 0,993 itu lebih besar atau lebih kecil Lebih besar. daripada Lebih besar daripada 0,9? toleransi. Iya, lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Coba itu lebih besar atau lebih kecil? Besar. Nah, ketetapannya tadi dia harus lebih Besar. Berarti dia memenuhi atau enggak? Memenuhi. Nah, coba ada lihat VIF-nya. Berapa? 1,007. Nah, coba kita lihat lagi kriterianya. Kriteria si VIF ini apa? Lebih kecil. Dia harus lebih kecil daripada 10. Ya kan? 10. Nah, itu lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Iya, 1 koma itu lebih besar. Jadi yang 1,037 Itu lebih kecil atau lebih besar? lebih kecil kan toleran. Iya, lebih kecil. Kan itu koma. Hati-hati ya. Jangan sampai kita besok semester 4 nggak bisa membedakan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Ya, balik lagi kita ke SD kalau nggak bisa membedakan mana yang lebih kecil dan lebih besar. Udah bisa kak? Udah. Ini kak udah bisa? Ya. Masih bingung mau membedakan karena ada angka-angka komanya dia. Jadi setiap apa itu kan ditambah 0, di depannya. Jadi seperti nilai toleransi tadi jangan bingung. Dia 0,875 misalnya. Berarti dia itu lebih besar atau lebih kecil ya daripada 0,10? Besar. Lebih besar lah. Oh, berarti adek bingung di melihat angkanya ya? Dan? Tapi udah tahu kan melihatnya dari tabel yang mana? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau yang VIP itu 10 Bu. Iya, dia harus lebih kecil. Jadi kalau 1,010 Lebih kecil. lebih kecil ini. Jangan nanya wih. Oke, kalau begitu kita tugas. Ya? Kita tugas. Coba kalian melakukan pengolahan yang sama, normalitas dan multikualitas, uji asumsi klasik lah ya. Uji asumsi klasik yang kalian lakukan pengolahannya dengan meroker data kelompok yang lain. Misalnya kelompok ini kelompok 1 ya kan? Kelompok Nanda kelompok 2. 3. Ah, coba yang ganjil roker dengan yang ganjil. Nah, yang genap roker dengan yang genap. Berarti 1 sama 3, 2 sama 4. 5 boleh sama 1, boleh sama 3. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Jadi tugas tadi pengolahan Uji asumsi klasik. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Apa nih? Seperti biasa tugas kita dikumpul saat pertemuan kita selanjutnya. Berarti kita kumpul Senin depan. udah mulai di-set kan? Ya, silakan di save ya. Save di flash disk masing-masing. Ya. Udah valid.
nggak normal. Ada yang panjang-panjangnya nggak ada ya Bu. Ini tadi di checklist nggak? Ada yang checklist tuh. Hah? Oh masih proses nih? Iya Bu, yang kedua itu nggak ada. Nanti Ibu. Oh, pasti sih. Masih proses deh. Oh, masih. Oh, iya. Lagi nge-lag deh. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah paham ya berarti ya. Nah, Ibu lihat nanti tingkat pemahamannya dari tugas yang kalian bikin ya, atau yang kita tampilkan di Senin depan ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan sampai di sini materi kita. Nah, materi kita pada Senin depan itu sudah bisa kalian buka, nanti akan saya kirim lagi ya seperti biasa PPT-nya dengan voting, dengan kelas. Materi kita adalah regresi linear berganda. Itu materi kita minggu depan. Layoutnya atau PPT-nya saya kasih nanti sama Nadia ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sudah paham semua? Ya Bu. Iya. Kalau tidak ada yang ditanya, boleh kita tutup kelas sampai hari ini kita pertemuannya. Marilah kita berdoa dipimpin oleh Nanda ya supaya lengket ilmunya ya. Lengket ilmu di kepala kita semua apa yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan. Marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.